Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Akbar 2B akan menjelaskan tentang rheologi dan viskositas. Saya Airin Novinda, AKF 19088. Nama saya Bella Safira, AKF 19015. Dengan saya sendiri, Faurizal Adam Afghani, AKF 19033. Perkenalkan, nama saya Franska Nelci, AKF 19041. Saya Muhammad Revin Ramadan, AKF 19070. Reni Febriana, AKF 19082. Sintarit Maningtyas, AKF 19100. Rheologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu rheo yang artinya mengalir dan logos yang artinya ilmu. Rheologi yaitu ilmu yang mempelajari zat cair atau deformasi zat padat yang erat kaitannya dengan viskositas. Hubungan antara tekanan gesek dengan kecepatan geser pada cairan atau hubungan antara strain dan stres pada benda padat. Digunakan dalam karakteristik produk sediaan farmasi sebagai jaminan kualitas yang sama untuk setiap produk. Viskositas merupakan suatu cara untuk menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Selain itu, viskositas dapat diartikan sebagai ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Semakin tinggi viskositas dari suatu cairan, maka dapat diartikan semakin besar pula tahanannya. Satuan SI viskositas yaitu Newton second per meter kuadrat per Pascal second. Hal-hal yang mempengaruhi viskositas. 1. Suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, maka semakin kurang kental cairan. Semakin tinggi suhu gas, maka semakin kental gas. 2. Tekanan. Viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan. Viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. 3. Penambahan bahan lain. Penambahan bahan lain pada zat tertentu dapat mengubah viskositas suatu zat. 4. Berat molekul. Viskositas naik dengan naiknya berat molekul. 5. Konsentrasi larutan. Viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Penerapan rheologi dalam bidang farmasi. Pertama, cairan. 1. Percampuran. 2. Pengurangan ukuran partikel dari sistem disperse dengan SEAR. Yang ketiga, pelewatan melalui mulut, ruangan, pengemasan dalam botol, pelewatan melalui jarum suntik. Yang keempat, perpindahan cairan. Yang kelima, stabilitas fisik sistem dispersi. Yang kedua, semi solid. 1. Penyebaran dan pelekatan pada kulit. Yang kedua, pemindahan dari wadah atau tube. 3. Kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan. Yang keempat, pelepasan obat dari basisnya. Yang ketiga, padatan. Pertama, aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul. Yang kedua, pengemasan serbuk atau granul. Yang terakhir, pemrosesan. 1. Kapasitas produksi alat. Yang kedua, efisiensi pemrosesan. Tipe-tipe aliran. Aliran 1, Newton. Aliran 2, aliran non-Newton.
Aliran Newton. Aliran Newton adalah jenis aliran yang ideal. Pada umumnya, cairan yang bersifat ideal adalah pelarut, campuran pelarut, dan larutan sejati. Hubungan antara sharing rate, kecepatan tekanan, dan sharing stress atau besarnya tekanan adalah linier, dengan suatu tetapan yang dikenal dengan viskositas atau koefisien viskositas. Pada aliran Newton tidak membutuhkan energi atau tekanan untuk bisa mengalir karena akan mengalir dengan sendirinya mengikuti gaya gravitasi sehingga viskositas atau kekentalan zat tidak berubah. Dengan persamaan G sama dengan dV per dl. G adalah sharing rate, dV adalah perbedaan kecepatan antara dua bidang, dr adalah jarak antara dua bidang, dan persamaan F sama dengan F pangkat 1 per A. F adalah sharing stress, F pangkat 1 adalah gaya, dan A adalah luas bidang. Tipe-tipe aliran Newton dibagi menjadi 3. Yang pertama, viskositas. Besarnya rate of shear sebanding dengan shearing stress. Yang kedua, fluiditas. Didefinisikan kebalikan dari viskositas. Rumusnya F per A sama dengan shearing stress. Yang ketiga, viskositas kinematis. Viskositas dibagi dengan kerapatan satuan sama dengan stoke atau S atau centistokes CS. Viskositas kinematis sama dengan eta per P. Eta sama dengan viskositas cairan, P sama dengan kerapatan cairan. Tipe-tipe aliran non-Newton, yaitu yang pertama, aliran non-Newton merupakan kebalikan dari aliran Newton. Kemudian, sharing rate atau kecepatan tekanan dan sharing stress atau besarnya tekanan tidak memiliki hubungan linier. Kemudian, viskositasnya berubah-ubah tergantung besarnya tekanan yang diberikan. Kemudian, terjadi pada dispersi heterogen antara cairan dengan padatan seperti koloid, emulsi, dan suspensi cair dan salep. Yang selanjutnya, tipe-tipe aliran Newton, yaitu yang pertama, tidak dipengaruhi oleh waktu, dan yang kedua, dipengaruhi oleh waktu. Selanjutnya, aliran tidak dipengaruhi waktu terdapat 3 macam. Dan yang kedua, aliran dipengaruhi waktu terdapat 2 macam, yaitu aliran tiksotropik dan aliran anti-tiksotropik. Aliran yang diaplikasikan dalam farmasi. Dalam bidang farmasi, jenis aliran tiksotropik merupakan aliran yang ideal yang diinginkan untuk bentuk suspensi, emulsi, losio, krim, salep, serta suspensi parental yang digunakan untuk depot terapi intramuskular. Kriteria dari aliran tiksotropik dalam sediaan yaitu suspensi tiksotropik tidak akan mengendap dengan segera dalam wadahnya, menjadi cair bila dikocok. Keseragaman suspensi bertahan lama selama digunakan. Suspensi tiksotropik memperoleh kembali konsistensinya dengan cepat, sehingga partikel-partikel tetap berada dalam keadaan tersuspensi. Untuk suspensi parental, tiksotropik bersifat self-thinking, sehingga pada saat melewati jarum suntik, struktur suspensi terpecah dan akan membentuk depot pada tempat injeksi. Pengukuran viskositas. Sistem Newton. Sistem non-Newton. Sistem Newton, viskometer kapiler, viskometer bola jatuh. Sistem non-Newton, viskometer cup and pop, viskometer cone and plate. Pengukuran viskositas pada sistem Newton. Yang pertama, viskometer kapiler. Prinsipnya adalah viskositas cairan Newton dapat ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh cairan tersebut untuk lewat di antara dua tanda ketika cairan mengalir akibat gravitasi melalui suatu tabung kapiler vertikal. Yang kedua, viskometer bola jatuh. Prinsip kerjanya adalah
menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang hampir vertikal berisi zat cair yang diselidiki. Jenis viskometer dengan prinsip ini yaitu viskometer Hopler. Sampel dan bola ditempatkan dalam tabung gelas dalam dan dibiarkan mencapai temperatur keseimbangan dengan air yang berada dalam jaket di sekelilingnya pada temperatur konstan. Tabung dan jaket air tersebut kemudian dibalik yang akan menyebabkan bola berada pada puncak. Pengukuran viskositas dalam sistem non-Newton. Yang pertama, viskometer cup and bob. Prinsip kerja dari viskometer cup and bob adalah sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup ketika bob masuk persis di tengah-tengah. Salah satu jenis viskometer yang berprinsip dengan tipe ini adalah viskometer Stomer, di mana pemberat jatuh menyebabkan rotor berputar dalam mangkok yang diam. Kecepatan rotor diperoleh dengan menggunakan stopwatch dan penghitung putaran. Selain viskometer Stomer, dikenal juga viskometer Brockfield yang menggunakan spindle. Spindle yang digunakan disesuaikan dengan jenis sediaan yang diukur. Yang kedua, viskometer cone and plate. Cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan berbagai macam kecepatan dan sampelnya digeser dalam ruang sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Jenis viskometer yang terdapat berdasarkan prinsip ini yaitu viskometer Ferranti-Shirley. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.